jalan-jalan di sekitar. Oh, nggak naik bis Pak, jalan-jalan nih, jalan-jalan nggak naik bis, jalan-jalan nggak naik bis, jalan-jalan nanti ziarah ke makam Baqi insyaallah, terus pamit Kanjeng Nabi kita badhe teng Mekah tidak umroh. Mugi sehat sedoyo, selamat sedoyo, lancar sedoyo, makbul sedoyo. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sehat semua Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Kalau sudah sarapan saya jemur ya 1 jam. Oh iya beneran ya? Oh iya beneran, saya biarin di sini Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkeliling sekitaran Masjid Nabawi ini, yang mana di sekitaran Masjid Nabawi ini ada tempat-tempat bersejarah, banyak tempat-tempat bersejarah yang diantaranya ada di depan kita, ada di depan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah tempat bersejarah Bapak Ibu. Makanya oleh kerajaan Saudi sini tempat yang sangat bersejarah ini sangat dijaga sampai-sampai di semua keliling dari Masjidil Haram semuanya hotel merapat ke pagar Masjid Nabawi. Tapi tidak dengan tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Tempat ini adalah Syakifah Bani Sa'adah. Apa Bapak Ibu? Syakifah Bani Sa'adah. Syakifah Bani Sa'adah. Syakifah Bani Sa'adah ini Bapak Ibu tempat dibaiatnya Khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sepeninggal Rasulullah itu terjadi kebingungan di antara umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam tidak ada yang percaya dan tidak ada yang menduga kalau umat Islam itu akan ditinggal oleh Rasulullah. Ketika Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah meninggal dunia, terjadi kebingungan di antara para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Semuanya para sahabat tidak ada yang percaya. Bahkan yang namanya Sayyidina Umar, orang yang sangat tegas dan sangat keras Bapak Ibu, sampai menghunuskan pedangnya, diangkat ke atas Bapak Ibu. Sampai-sampai bilang yang namanya Sayyidina Umar, kalau sampai ada yang bilang ketika ada informasi Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar itu berkata, kalau sampai ada orang yang mengatakan Rasulullah itu meninggal, akan dipancung, akan dipotong kepalanya, saking dia tidak siap dan juga tidak rela kalau Rasulullah yang dia sangat cintai, yang melebihi cintanya terhadap siapapun, termasuk anak ataupun keluarganya, itu meninggal dunia. Dan ketika itu, ketika ketidaksiapan dari hati para sahabat ditinggal oleh Rasulullah, maka datanglah Abu Bakar. Abu Bakar ketika datang dan melihat memang benar Rasulullah itu meninggal dunia Bapak Ibu, ketika para sahabat belum percaya, ketika Sayyidina Umar marah karena ada yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, ketika itu Sayyidina Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru kemudian Sayyidina Umar dan juga para sahabat-sahabat yang lain yang mereka tidak menerima atas meninggalnya Rasulullah, akhirnya dia sadar kalau Rasulullah itu hanyalah sama seperti kita semuanya, hanya seorang manusia biasa yang juga bisa meninggal dunia. Tapi ada kelebihan dari Rasulullah, yaitu
Rasul Muhammad adalah seorang nabi dan juga seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepeninggal itu Bapak Ibu, maka para kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin, para penduduk kota Madinah pada waktu itu, yang banyak dari antara itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga penduduk Ansor pada waktu itu bermusyawarah di tempat yang di depan kita ini Bapak Ibu, bermusyawarah untuk menentukan siapa penerus Rasulullah. Setelah permusyawarahan yang sangat panjang, maka diputuskanlah orang yang meneruskan estafet dari Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan atas peristiwa itulah Bapak Ibu, maka pertama kali yang menjadi khalifah di dalam umat Islam itu adalah Abu Bakar. Dan di depan kita inilah Bapak Ibu tempat dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama di dalam Islam ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat, selamat, mabrur, makbul, doanya diijabi Allah semua. Besok bisa kesini lagi bersama keluarga-keluarganya semua. Wali Songo jaya selamanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Untuk tempat yang kedua, saya ajak Bapak Ibu ke sini karena di sini adalah tempat yang bersejarah juga. Yang tadi itu cuma satu, tapi di sini tidak satu, tapi ada 4 tempat yang bersejarah di sekitaran sini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, dahulu di zamannya Rasulullah, tempat yang kita injakan kaki sekarang ini adalah alun-alunnya, alun-alun tanah lapang yang sering dipakai oleh Rasulullah untuk sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah ini, Islam itu mulai berkembang pesat. Tidak seperti di kota Makkah. Di kota Makkah ujian sangat besar terjadi di kota Makkah yang hanya puluhan orang saja yang ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah ini, ke kota Yasrib, dulu kota ini adalah kota Yasrib namanya. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke kota ini, maka kota ini diganti dengan nama Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke kota ini, maka Islam mulai berkembang pesat dan dakwah dari Rasulullah itu diterima oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat di kota Madinah ini. Dan kita tahu di zaman dahulu Masjid Nabawi tidak sebesar sekarang, jadi masih kecil. Masjid Nabawi yang dulu itu hanya yang ada kuda birunya saja itu Bapak Ibu. Jadi yang tempat kita sholat yang kemarin yang tiap hari itu masjid tambahan namanya, tapi tetap dinamakan Masjid Nabawi. Tapi masjid tuanya itu ada di masjid yang ada kubah hijau, tempat Bapak Ibu kemarin sholat raudhah. Di sanalah tempat masjid yang dahulu dibangun oleh Rasulullah. Dan karena Islam sangat pesat, manusia pada waktu itu sudah banyak yang memeluk Islam. Akhirnya untuk sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri tidak memungkinkan untuk di dalam masjid. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk sholat di alun-alun ini, tempat Bapak Ibu sekarang menginjakan kaki. Dan itulah Bapak Ibu, Rasulullah sholatnya di sini, di alun-alun, di lapangan datar, karena dulu di sini juga lapangan datar, kalau sekarang ini alun-alun bahasa sekarang Bapak ya. Dan juga tempat ini Bapak Ibu sering dipakai Rasulullah ketika Madinah ini telat hujan, karena kita tahu di kota
Madinah ini, khusus bukan Kota Madinah, di negara Saudi ini mungkin 1 tahun itu hujan mungkin 2 atau 3 kali saja. Dan pada ketika tidak terjadi hujan beberapa bulan, itu Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk sholat minta hujan. Namanya apa Bapak Ibu? Istisqa. Istisqa, Masya Allah. Sholat minta hujan Bapak Ibu. Ketika sholat minta hujan, kita sunnahnya ketika sholat minta hujan, setelah sholat kita disunahkan khutbah. Ketika sholat minta hujan, sholat istisqa, kemudian Rasulullah berkhutbah di tempat ini Bapak Ibu. Rasulullah ketika berkhutbah, maka awan hitam menaungi Rasulullah dan juga para sahabatnya di tempat ini Bapak Ibu. Kemudian tempat Rasulullah berkhutbah ketika sholat Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Takutnya lupa. Masjid apa Bapak Ibu? Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Modelnya agak sama karena sama-sama dibangun ketika Turki Utsmani menguasai Kota Madinah ini. Jadi model Masjid Ghamamah dan juga Masjid Abu Bakar ini hampir sama dengan arsitektur seperti ini, batu-batu seperti ini, jadi hampir sama. Dan di sini tuh juga dipercaya tempat Sayyidina Abu Bakar sholat ketika di alun-alun ini. Dan juga kita bisa melihat Masjid itu sebelah sana, itu Masjid Sayyidina Ali. Masjid apa Bapak Ibu? Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali. Dan sebetulnya ada satu lagi, tapi kita tidak usah ke sana Kiai ya. Di seberang sana, di belakang hotel sana masih ada Masjid Sayyidina Utsman. Tapi kita tidak usah ke sana karena apa ya, tidak ada keutamaan sholat ataupun beribadah berdoa di sana. Tapi kita hanya ingin memberitahukan kalau tempat bersejarah di sekitaran Masjidil Haram ini ada. Yang pertama adalah Masjid apa ini? Ghamamah. Yang itu Abu Bakar. Masjid Abu Bakar, yang itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu tempat-tempat bersejarah yang masih dilindungi oleh. Alhamdulillah. Sekarang jamaah berada di depan Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar dan Masjid Sayyidina Ali. Mudah-mudahan barokahnya ziarah ini kita semua diakui jadi umatnya Rasulullah SAW. Besok kumpul di surga bersama beliau dan para sahabat ini. Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan semua sehat, aman semua, lancar semuanya, dimudahkan semuanya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah semua. Kapan-kapan dimudahkan bisa kesini lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada semua ya, gembira ya, Kita sehat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Jamaah ziarah di makam Baqi. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terimalah taubatku.
pemakaman baki. Pemakaman yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pemakaman ini Bapak Ibu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, ratusan ribu para sahabatnya dimakamkan di tempat ini, di pemakaman baki. Dan juga para sahabat-sahabat yang sangat mulia dan juga tidak terkecuali juga istri-istri beliau dan juga anak-anak beliau itu banyak yang dikuburkan di pemakaman baki ini. Istri-istri Rasulullah hanya 2 saja yang tidak dimakamkan di pemakaman ini. Hanya 2 saja yang di Mekah, selain itu semuanya di pemakaman ini, termasuk juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga ada pelangnya di sebelah sana itu, pelang yang 2. Di sana terdapat makam dari orang yang sudah dijamin masuk surga. Sahabatnya Rasulullah, khalifah yang ketiga. Ada yang tahu? Usman. Sayyidina Utsman. Masya Allah, Bapak ini yang tahu. Baik. Siapa? Ibu? Sayyidina Utsman. Masya Allah. Sayyidina Utsman makamnya tetap dipelihara sampai sekarang di sebelah sana. Tapi untuk sahabat-sahabat yang lain termasuk juga istri Rasulullah, terus terang saja saya kurang tahu di mana. Tapi yang jelas di dalam sinilah para sahabat banyak dimakamkan. Dan juga pemakaman ini banyak dipakai ketika para jemaah haji ataupun jemaah umroh meninggal di kota Madinah ini. Dikuburnya di dalam sini. Dan juga pekuburan baki ini Bapak Ibu, ada anjuran dari Rasulullah kalau bisa umat Islam itu tinggal di kota Madinah ini, meninggal di kota Madinah ini dan juga dikuburkan di pemakaman ini. Karena apa? Kalau kita meninggal di kota Madinah itu dan dikuburkan di pemakaman ini, maka Rasulullah langsung yang akan memberikan syafaat kepada umatnya yang meninggal di sini. Maka memang ada anjuran dari Rasulullah, tapi kita kayaknya agak susah karena waktu yang terbatas di sini. Tapi ada satu kesempatan kepada kita semua, kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah meskipun kita tidak meninggal di kota Madinah ini, yaitu kita bersabar di kota Madinah ini. Ada yang tidak sabar di hotel, mungkin makanannya kurang asin. Enak semua ya? Alhamdulillah. Untuk kamar-kamarnya bagaimana? Nikmati saja, jangan pernah mengeluh karena orang-orang yang sabar ketika berada di kotanya Rasulullah. Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah. Kita bersama-sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Assalamualaikum. Ya ahli baqi. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Insyaallah bikum lahiquna. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم.
Amin. 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 ولجميع أولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحيي منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات ومن خيرات الحاجات بعد الممات يا الله ya Rahman ya Rahim. Kalau sak jamaah sedaya saking Sragen, saking Klaten, Jogja sedaya jamaah umrah saat mengatur bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Satu sakdan ridani dumugi mriki wonten tanah suci Madinatul Munawwarah. Ya Allah nyuwun sedaya amal ibadah kita wonten pikiran tampi ya Allah. Kiranganipun jan cekapi ya Allah. Terlepat lain panjun ngapunten ya Allah. Sejatosipun kita tasih kerasa nonton mriki. Namung sedaya kala wau terikat kalian jadwal mangke yang kedah pindah wonten Mekah melaksanakan umrah ya Allah. Nyuwun sedaya jamaah paringi kuat, paringi sehat ya Allah, paringi lancar ya Allah, paringi aman sedayanipun, paringi selamat sedayanipun ya Allah. Ampun ngantos wonten ingkang sakit, ampun ngantos ingkang bingung, nuwun ridho panjenengan ya Allah. Amin. Ingkang Maha Kuasa sedayanipun, paringi ngono kabul hajat kita sedaya. Anggen penindakaken umrah paringi gampil, paringi lancar, tertib, sehingga ibadah pun yang tampi ya Allah. Dados umrah ingkang makbulan mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana wa jama'atana fi ibadatil umrah. Allahumma sallimna wa jama'atana fi ibadatil umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah zat ingkang Maha Welas, kita nyuwun benjang kapan-kapan dugi mriki malih. Kali keluarga kita, anak-anak turun kita, santri-santri kita, jamaah tonggo tepali kita sedaya, sederek kita terus tamu jenengan ingkang mulya niki ya Allah dan ingkang ala Muhammad sallallahu